Kenapa bayi baru lahir wajib didaftarkan di BPJS Kesehatan? Ya, Syarat utama dari mendaftarkan bayi baru lahir buat orang tuanya sendiri tuh apa sih, Mbak? Bang. Ada orang tua yang terlambat mendaftarkan bayinya, ada sanksinya nggak sih? Halo Sobat JKN, kembali lagi di JD, Podcast JKN Depok dengan aku Sally Eviani. Hari ini kita punya tema tentang pendaftaran bayi baru lahir. Hai Sobat JKN, aku Desi Mega, aku staf EPP Kantor Cabang Depok. Oke, Mbak Desi terima kasih ya sudah mau join di JD di episode kali ini. Langsung ke tema ya Mbak ya. Pertama mungkin yang akan dipertanyakan sama teman-teman atau Sobat JKN adalah kenapa bayi baru lahir wajib didaftarkan di BPJS Kesehatan? Ya, karena bayi baru lahir itu kan termasuk warga Indonesia ya. Mhm Jadi mhm setiap warga Indonesia itu mhm berhak mendapatkan jaminan kesehatan, tapi mhm. dengan syarat mendaftarkan kepesertaannya ke BPJS Kesehatan. Oke, berarti ada dasar hukumnya ya? Nah, ya, Dasar hukumnya apa tuh Mbak? sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018, di situ Mhm diatur bahwa pendaftaran bayi baru lahir itu mhm. didaftarkan sebelum 28 hari. Oke. Maksimal 28 hari, Oh, setelah heeh. lahir? Betul, kalau misalnya Mhm 28 hari itu tidak mhm. mendaftarkan, itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Oke, berarti ada manfaat sendiri ya, manfaat utama dari mendaftarkan bayi baru lahir buat orang tuanya sendiri tuh apa sih, Mbak? Banyak manfaatnya. Jadi, Mhm, manfaat dari bayi baru lahir untuk yang sudah mendaftarkan kepesertaan BPJS oke Kesehatan, itu yang pertama preventif, preventif, kuratif, oke. dan rehabilitatif di Banyak ya? vaskes mitra Mhm. sesuai dengan indikasi medis. Oke. Nah, kalau sekarang Sobat JKN ada yang baru banget lahiran misalkan nih, Mhm. itu dia harus mempersiapkan dokumen apa untuk mendaftarkan bayinya? Nah, jika bayi tersebut dilahirkan di vaskes mitra kita, Mhm. itu biasanya didaftarkan langsung oleh pihak rumah sakitnya. Oh gitu. Ya, vaskes vaskes Mhm yang kerjasama dengan kita. Nah mhm. nah itu tinggal serahkan SKL sama kakak aja, nanti akan Mmm. didaftarkan oleh pihak vaskes. Oh SKL tuh? Surat keterangan lahir, Oke, ya, surat keterangan lahir ya Sobat JKN. heeh, Oke, berarti, mudah ya langsung didaftarkan sama sangat vaskesnya mudah bisa. itu. Nah, kalau misalkan Sobat JKN, mendaftarkan, BBL atau bayi baru lahirnya itu sebagai peserta mandiri dan peserta segmen lain ada perbedaan nggak sih? Enggak sih Mbak Shelly, Mhm. semua itu sama, Oh sama? statusnya yang pertama langsung Mhm. aktif. Nah Oke. perbedaannya cuman gini, kalau misalnya PPU itu kan Mhm langsung tanggungan dari anggota mhm keluarganya, mhm ibunya, bapaknya, mhm. itu secara otomatis langsung aktif dan di-cover oleh Mmm, kantor. oke. Nah tapi kalau misalnya mandiri perorangan harus bayar terlebih Mhm dahulu dan mhm. statusnya langsung aktif saat itu juga. Wow, ini jelas banget ya informasinya ya. Terus gimana nih Mbak Desi kalau misalkan ada orang tua yang terlambat mendaftarkan bayinya, ada sanksinya nggak sih? Ada sanksinya Oh, apa sesuai tuh? perundang-undangan itu, Mhm harus mendaftar bayi yang baru didaftarkan mhm lewat dari 3 bulan itu mhm. memang harus daftar ke kantor BPJS Kesehatan untuk Oh, dilakukan rekon ke kantor cabang ya? betul, untuk penyesuaian iuran terlebih dahulu. Nah, Mhm itu mhm biasanya mhm. bawa KK, KTP, Mhm. sama ini, materai. Oh, berarti di 3 bulan itu dia sudah terdaftar di aktenya ya atau di Betul, KK ya? harus terdaftar konsol dulu ke Dukcapil, Oh, itu oke. harus masuk KK terlebih dahulu. Nanti di kantor cabang itu akan dilakukan penyesuaian iuran. Nah, Mhm mhm. penyesuaian iuran itu dari lahir, jadi Oh, lebih oke. berat kan, Mhm lebih mhm mending mhm. daftar sejak bayinya lahir. Oke, begitu ya Sobat JKN ya. Terus, kalau misalkan tadi kan dijelaskan, cara mendaftarkan ke kantor cabang ketika dia mendapat, sanksi ya, sanksi Mhm. setelah telat mendaftarkan. Lalu gimana kalau misalkan dia mau mendaftarkan kantor cabang dengan status tidak terlambat gitu, apa aja syarat-syaratnya? Nah, kalau misalnya tadi kan sanksinya, satu lagi sanksinya, tadi kelupaan ya, Oh, apa tuh? heeh, ada denda rawat inap kalau Oh, bilang oke. terlambat itu tadi ada denda rawat inap ketika misalnya anaknya lagi sakit nih, tiba-tiba Mhm mendaftar, itu mhm. nanti ada denda layanan rawat inap namanya. Oh, Selain membayar iuran dari lahir? lahir, Mhm ada denda juga. Nah, kalau mhm. misalnya tidak terlambat yang Mhm. tadi, itu tinggal bayar iurannya aja. Dia bawa apa nih berkas ke Kak kantornya? KK, KTP, sama surat keterangan lahir kalau misalnya belum 3 ya Belum itu, gabung? Mhm. belum gabung. Oke, berarti Kakak sama KTP juga sudah cukup ya Mhm. sebenarnya ya Mbak Des? Wah luar biasa ya, jadi jangan sampai terlambat mendaftarkan bayinya ya, Betul, karena nanti akan ada sanksi 2 tadi, mhm, sanksi yang, Kak, rekonsiliasi membayar dari awal lahir ya, betul. dan juga yang kedua adalah Denda layanan rawat inap oke, ketika dia rawat inap.
Nah, kalau sobat JKN mau daftar bayinya tapi via online bisa nggak Mbak Des? Bisa, cukup chat Pandawa aja lewat WhatsApp di 081 18165 165. Oke, gampang banget nih diinget ya nomornya ya, 0811 165 165 165. Itu via online bisa Iya, ya? tinggal Oke, cukup di rumah leha-leha bisa mhm, langsung terdaftar. gampang tuh ya. Heeh. Nah, terus, Mbak Desi kalau misalkan nih status kepesertaan bayi itu bisa langsung aktif nggak sih setelah mendaftar? Langsung aktif Mbak Baik Sally. online maupun nggak online? Betul, baik online dan itu semua segmen ya, jadi Mhm. tidak perlu menunggu ini, Oke, jadi langsung aktif. Jadi misalnya nih peserta mandiri perorangan, setelah mhm, bayar mhm. tinggal langsung digunakan aja. Oh, karena Kalau terbit VA ya kan pendaftaran terbit VA langsung bayar aja ke oke, Indomaret, Alfamart, atau mobile banking, atau PPOB lainnya ya? PPOB lainnya, e-commerce kan banyak ya. Nah Mhm. itu nanti silakan langsung digunakan bisa. Oh, setelah dapet PA, bayar langsung bisa digunakan Betul, ya? Karena biasanya kalau bayi kan ada beberapa yang, kasusnya mungkin masih butuh perawatan ya, entah dia mhm, pengobatan dan lain-lain betul. pada saat lahir. Wah, luar biasa nih. Terus juga nih Mbak Desi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana, sobat JKN membayar iuran bayi ketika dia mendaftar? Gimana tadi? Kalau misalnya tadi Heeh, kan kalau di perusahaan sudah jelas dari heeh, perusahaan ya, heeh, jadi nggak perlu melakukan proses pembayaran. heeh. Tapi kalau misalnya, via kantor cabang atau via Pandawa tuh gimana bayarnya? Nanti akan ya itu tadi terbit VA, Mhm, kemudian nanti silakan, kan di situ ada nomor VA-nya. mhm mhm, Nah tinggal ke mhm, Indomaret, mhm, Alfamart, atau PPOB lainnya, atau mobile banking aja cukup mobile banking, mhm. masukkan nomor VA itu kemudian Oh, langsung karena udah bayar. banyak juga PPOB kita ya. Betul, heeh, Jadi via m-banking bisa, via Indomaret, Alfamart, dan mhm, lain-lain, mhm, dan e-commerce lainnya ya. betul, Oke, terus nih kalau misalkan dia daftarnya tepat waktu ya, berarti mhm, kan namanya belum ada nih, maksudnya belum gabung di Kakak kan, dia masih proses ya. mhm. Itu gimana cara memperbaharui data bayi tersebut di Dukcapil setelah pendaftaran? Nah itu, jadi, sebelum 3 bulan itu orang tua wajib memadankan datanya bayinya ini Oh gitu. ke Dukcapil terlebih dahulu. Oke. Nah jika sudah jadi Kakaknya itu paling cepat Mbak Sally kalau ke Mhm. Dukcapil biasanya 1 sampai 2 hari sudah jadi. Oke. Nah nanti bisa kalau sudahlah Kakak Mhm. jadi nanti ini bisa melakukan perubahan data melalui Pandawa bisa, ke kantor Mmm, cabang bisa, atau ke mhm. HRD perusahaan itu bisa. Oke, jadi sebelum 3 bulan pastikan sudah masuk Kakak dan sudah terdaftar di Dukcapil Ya, juga ya, dengan namanya ya? betul, lakukan perubahan datanya segera Oke, gitu. wah udah sangat jelas nih. Mhm. Terakhir nih Mbak Desi, kalau misalnya buat Mbak Desi sendiri nih disampaikan ke sobat JKN, apa sih tips dan sarannya buat semua orang tua atau calon orang tua ya, yang Mhm. akan mendaftarkan bayi ke BPJS Kesehatan? Segera daftarkan bayinya setelah lahir, Nah, itu dia. Jadi begitu lahir langsung langsung, daftarkan, betul. segmen Jangan apapun ya. ditunda-tunda. Betul, karena nanti tadi disebutkan ya di awal Mhm. sanksi-sanksinya, kalau mau dengar lagi bisa diulang podcast kita, karena informasi sudah sangat lengkap, sudah sangat jelas. Semoga bermanfaat juga buat sobat JKN. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Buat Mbak Rizky makasih ya sudah hadir di Sama-sama. sini, sobat JKN juga terima kasih sudah mau, eee, nonton kita di sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Pod JD. Oke kalau gitu sampai di sini kita pamit undur diri, salam Pod JD, stay healthy, keep productive, bye.